Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota saya sendiri, yaitu Taufik Nur Rahim 303 2000033. Yang kedua yaitu Munifatul Khariza 303 20028. Dan yang ketiga yaitu Afidatul Chandra Widya 303 2000006. Saya akan menjelaskan pengertian instrumen. Instrumen itu yaitu sebuah alat ukur yang digunakan untuk meneliti suatu penelitian. Kalau menurut KBBI, instrumen yaitu sarana penelitian untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Dan untuk dapat mengumpulkan data dari informasi, peneliti sebagai instrumen utama tentu memerlukan bantuan, yaitu yang pertama panduan atau pedoman wawancara, yang kedua yaitu alat rekaman. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan jenis-jenis instrumen. Berikut ini jenis-jenis instrumennya, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu dengan wawancara. Dalam melakukan wawancara ini, bahasa yang dilakukan yaitu bahasa sehari-hari supaya mudah dipahami oleh responden, biar mendapatkan informasi dan data yang lengkap sesuai dengan yang diinginkan. Dan apa itu pengertian wawancara? Wawancara yaitu metode wawancara adalah alat bantu yang berupa daftar pertanyaan dengan disusun secara sistematis sesuai dengan topik penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, dengan tujuan memperoleh data serta jawaban dari informasi penelitian. Yang kedua yaitu dengan observasi. Observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang diamati, kemudian merekamnya hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Karena dengan observasi, peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Dengan begitu, penelitian akan berjalan sesuai dengan alur penelitian yang diinginkan. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Pada intinya dokumentasi itu kegiatan mengumpulkan data dalam bentuk visual. Beberapa bentuk dokumentasi yaitu bentuk tulisan seperti catatan harian, cerita, dan biografis. Dalam bentuk gambar diantaranya yaitu foto, gambar hidup, dan sketsa. Kalau dalam bentuk karya seperti seni berupa gambar, patung, dan film. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun instrumen yang akan dijelaskan oleh Mbak Munifatul Khariza. Yang kemudian ada langkah-langkah menyusun instrumen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun instrumen penelitian. Berikut beberapa hal tersebut. Yang pertama adalah pahami sepenuhnya masalah, variabel, dan tujuan penelitian. Yang pertama kali harus dipahami dalam menentukan instrumen adalah memahami masalah apa yang ingin diteliti, variabel apa saja yang akan diteliti, dan tujuan penelitian pastinya. Dengan memahami ketiga hal tersebut, kita akan jauh lebih mudah untuk menentukan instrumen penelitian yang harus digunakan. Yang kedua adalah pahami sumber data atau responden. Sumber data dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan isi, bahasa, dan sistematika penelitian. Sebelumnya yang harus diingat adalah instrumen ini nantinya akan diberikan kepada responden. Maka kita juga harus memahami keadaan, kondisi, serta keberagaman responden. Hal tersebut juga memungkinkan kita untuk memperoleh respon seakurat mungkin.
Kemudian yang selanjutnya adalah tentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Kita harus dapat menentukan kevalidan dan kesohihan instrumen yang kemudian akan dapat diberikan kepada responden. Dan yang terakhir adalah pemilihan instrumen dalam penelitian. Pastikan kita memilih instrumen yang mudah digunakan, tetapi juga dapat menghasilkan data yang diperlukan dan mampu menjawab masalah yang sudah ditentukan dalam penelitian. Cara menguji validitas dan reliabilitas. Validitas adalah ketetapan data objek penelitian dengan data yang akan dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan realita yang terjadi pada objek. Reliabilitas adalah mengukur ketepatan atau konsistensi instrumen. Suatu realitas itu bersifat majemuk dan selalu berubah sehingga tidak ada yang konsisten. Dalam penelitian kualitatif ini, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan realita yang sesungguhnya terjadi pada objek. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realita data menurut penelitian kualitatif itu bersifat majemuk dan selalu berubah tergantung pada manusianya itu sendiri. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.